Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Disdik? Kita ketemu lagi dari podcast Disdik Kota Depok. Sobat Disdik, hari ini kita kedatangan tamu jauh dari Bandung, Pak Dr. Andus Dedi Kustawan MPD. Beliau adalah ahli inklusi dari Lintang Samudra Edukasi. Mari kita kenalan dengan Pak Dedi. Pak Dedi, aktivitas sehari-hari gimana Pak Dedi? Alhamdulillah sehari-hari saya banyak mendukung atau memfasilitasi teman-teman baik di nasional atau di provinsi dan di kota terkait dengan pendidikan inklusif. Ya. Jadi lembaga saya tadi Lintang Samudra Edukasi adalah sebagai lembaga yang untuk mendukung bagaimana pemerintah kabupaten kota atau provinsi juga lebih fokus lagi dalam rangka menjalankan pendidikan inklusif seperti itu. Dari Bandung tadi ya Pak ya? Ya, dari lancar Bandung. Apa perjalanan dari Bandung? Alhamdulillah lancar walaupun di Lenteng Agung agak ini juga sebelumnya. Ada sedikit macet ya Pak ya? Iya. Baik Pak, ada beberapa nih yang ingin tanyakan dengan Bapak. Bagaimana sih, apa sih isu pendidikan inklusif itu seperti apa sih? Ya, baik Sobat Disdik, alhamdulillah hari ini saya bisa diundang dan bisa sharing terkait dengan pendidikan inklusif yang sebetulnya sudah lama di Indonesia. Jadi dengan gerakan-gerakan pendidikan inklusif itu di dunia ya, dengan adanya dari selama statement tahun 1994, Konvensi Dakar 2000 ya, alhamdulillah kita punya Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan secara jelas perlunya pendidikan itu mengakses semua anak, yaitu dengan konsep diantaranya sistem layanan yang mengakomodasi atau disebut juga dengan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif seperti itu. Nah saat ini memang kalau kita ingin tahu ya lebih mendalam seperti apa sih pergerakan pendidikan inklusif di Indonesia, itu diawali dengan uji coba implementasi pendidikan inklusif itu pada tahun 2003. Jadi udah panjang ya Pak, sudah panjang, sudah 21 tahun ya. Iya. 21 tahun sekitar 2004 ya itu. Nah di sana pada kebetulan waktu itu Pak Dirjennya saya masih ingat Pak Indra Jatisidi itu membuat surat edaran bahwa tiap kabupaten kota itu harus melakukan uji coba, satu di SD, satu di SMP, satu di SMA dan satu di SMK. Nah kemudian terbitlah Permendiknas Nomor 70 tahun 2009. Ya sekarang kan sudah betul-betul waktu itu mulai tiap kabupaten kota itu menunjuk. Tapi seiring dengan perubahan regulasi atau peraturan perundang-undangan, ya memang ada beberapa regulasi yang harus disesuaikan. Sehingga Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif ya, bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kompetensi kerja dan potensi istimewa, sekarang itu sudah untuk terkait dengan peserta didik berkelainan itu sudah akan dicabut dan tidak berlaku dengan terbitnya Permendikbudristek Nomor 48 tahun 2023 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan formal, persatuan pendidikan PAUD formal, pendidikan jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi seperti itu. Dulu kan ada itu SK-nya ya, Pak SK SPPI ya gitu ya. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Kalau sekarang masih perlu nggak itu? Ya. Jadi nomenklaturnya ya memang pada Permendikbudristek Nomor 12 2024 tentang kurikulum pada pendidikan inklusif dini, jenjang pendidikan dan jenjang menengah itu masih muncul nomenklatur satuan pendidikan pendidikan inklusif. Tapi sesuai dengan seiring kebijakan itu sebetulnya sekarang tidak perlu lagi ya. Tidak perlu ada SK sebab itu adalah amanah dari Permendiknas Nomor 70 2009 yang sudah dicabut untuk terkait dengan itu. Ya kecuali yang cerdas istimewa dan bakat istimewa itu masih berlaku. Nah, jadi sementara ini di Dapodik itu yang penting satuan pendidikan itu harus menginput data semua peserta didik berkonsensus pada Dapodik. Nah, berarti datanya kan sudah betul-betul nanti terakses di kementerian seperti itu ya. Kalau kondisi program pendidikan inklusif di berbagai daerah Indonesia seperti apa Pak? Ya, jadi memang kita juga, kebetulan saya juga berangkat ke beberapa daerah provinsi, di antaranya itu ke Riau, ya. Teman saya juga ada yang berangkat ke Sumbawa Barat, ya.
memang disparitas penyaluran inklusif itu ternyata begitu kentara di Indonesia ini. Jadi ada beberapa perhatian Pemda yang sudah punya perhatian, punya anggaran, punya kegiatan. Tapi ada juga yang tidak kita mungkiri ya, masih dia juga belum begitu memahami dan juga tidak melaksanakan amanat yang sudah diatur dengan jelas di berbagai peraturan perundang-undangan. Karena memang ketidaktersediaan beberapa tenaga yang memiliki kompetensi itu. Gitu. Kalau nggak paham, sulit juga melaksanakannya, Pak ya. Ya kan harus paham dulu. Dan juga peraturan yang sudah begitu hebat itu kadang-kadang tidak diterima dan tidak dipahami secara komprehensif di Indonesia ini. Masih ada beberapa peraturan yang bagus seperti misalnya ada Permendikbud nomor 16 2019 tentang linearisasi guru pendidikan khusus itu bisa menjadi guru kelas, guru mapel. Tapi kan di daerah itu banyak yang belum tahu itu. Dan sekarang kan sudah disesuaikan dengan kebijakan terkini gitu. Termasuk juga yang dulu kan guru pembimbing khusus yang di Permendikbud 48 ya 2023 ya itu amanahnya sekarang adalah guru pendidikan khusus. Jadi ingin betul-betul layanan itu yang optimal sehingga kompetensi juga guru-guru itu harus punya kompetensi khusus. Dan kementerian saya lihat bahwa begitu hebat, jadi sudah menyediakan pelatihan berjenjang ya untuk semua tenaga kependidikan. Artinya pendidik dan tenaga kependidikan selain pendidik bisa begitu itu, pengawas, kepala sekolah dan guru. Kemudian itu lebih bisa diikuti sebab itu lebih mandiri dengan di PMM itu. Yang penting punya akun belajar seperti itu. Akhir-akhir ini saya sering dengar itu Pak ada yang disebut dengan ULD, unit layanan disabilitas. Itu bentuk apa lagi Pak? Ya, jadi sebetulnya begini. Dulu sebetulnya beberapa daerah itu memprakarsai adanya beberapa pusat sumber. Pusat sumber itu kan sistem dukungan pendidikan inklusif. Hanya itu kan kebijakannya daerah masing-masing. Ada beberapa provinsi yang sudah punya dalam bentuk UPT. Tapi yang sekarang ya ULD ini adalah bentuknya di pemerintah daerah itu ya baik di provinsi dan kota adalah penguatan fungsi dari dinas pendidikan untuk mendukung layanan pendidikan yang betul-betul lebih mengakses kepada semua anak. Jadi sebetulnya ULD itu adalah sistem dukungan pendidikan inklusif gitu. Dan itu adanya berarti di dinas pendidikan seperti itu Pak. Berarti mengingatkan dinas pendidikan akan peran fungsi untuk memperhatikan penyandang disabilitas. Iya, gitu, sebab ada 3 peraturan yang juga harus betul-betul jadi amanat di pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 tahun Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang disabilitas. Di sana menyebutkan bahwa ya, pemerintah daerah pertama harus memfasilitasi akomodasi yang layak. Kemudian juga pemerintah daerah harus memfasilitasi pembentukan ULD. Dan lebih jelas terkait dengan bidang pendidikan itu diatur pada PP nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta penyandang disabilitas. Itu betul-betul bahwa pemerintah daerah itu wajib pertama memfasilitasi satuan pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Dan kedua adalah wajib memfasilitasi pembentukan ULD. Nah itu. Jadi ULD itu dan betul-betul mendukung penyangga pendidikan inklusif ya bagi peserta disabilitas itu pada satuan pendidikan yang sesuai dengan kewenangannya. Jadi ULD itu bukan hanya di provinsi tapi juga di kabupaten kota itu. Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Perangkatnya apa aja itu Pak ULD itu? Jadi ketika kita melihat di regulasi itu bahwa ULD adalah penguatan fungsi. Berarti ketika fungsi itu kan sebetulnya layanan pendidikan bagi peserta disabilitas kan sudah dilakukan. Jadi menjadi kewenangan dinas pendidikan itu sendiri. Nah, tapi sekarang betul-betul itu penguatan fungsi itu fungsinya itu diperkuat dan diperluas. Betul-betul jadi semua itu harus betul menyiapkan berbagai fasilitasi untuk bahwa penyandang disabilitas itu bisa memperoleh layanan pendidikan secara optimal. Nanti jadi ketika berbicara akomodasi yang layak untuk peserta disabilitas itu ada 4 komponen besar. Yang pertama adalah anggaran ya, atau pembiayaan. Yang kedua adalah sarana prasarana. Yang ketiga adalah pendidikan tentang pendidikan ya. Penyediaan dan pengadaannya. Dan keempat adalah penyediaan kurikulum yang mengakomodasi peserta didik disabilitas. Seperti itu Pak. Ini bagi sekolah-sekolah sudah penyelenggara inklusif ini Pak, itu peran ULD itu nanti seperti apa Pak? Ya jadi ketika kita mencermati lebih dalam bahwa ULD itu punya tugas, punya fungsi dan punya layanan yang harus dilakukan.
Jadi ketika peserta didik disabilitas itu adalah memperoleh pendidikan ya yang betul-betul sesuai dengan kondisi, sesuai dengan hambatan dan kebutuhannya, maka UL itu diawali dengan harus betul-betul pertama itu melakukan asesmen fungsional yang dilakukan oleh satuan pendidikan harus difasilitasi oleh ULD. Asesmen juga bisa dilakukan asesmen yang kepentingan untuk medis dan asesmen yang kepentingan untuk psikologis, itu dalam artian nanti melibatkan berbagai sumber daya yang betul-betul akan mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai dengan kondisi kebutuhan, kondisi hambatan dan kebutuhan peserta didik disabilitas. Seperti itu, Pak. Selama ini kan kalau kita di Kota Depok nih, Pak, ada beberapa sekolah kita itu Ya. memang sudah punya guru pendidikan khusus GPK ya kita SPK-nya. Nanti kalau dengan ada ULD ini, posisi GPK ini seperti apa, Pak? Ya, baik. Jadi memang amanat Permendikbudristek 48 tahun 2023 bahwa peserta didik disabilitas itu juga harus adanya guru yang memiliki kompetensi khusus untuk memberikan layanan bagi mereka peserta didik disabilitas. Nah, kompetensi khusus itu bisa diperoleh dengan dua hal. Yang pertama pendidikan dan yang keduanya adalah pelatihan. Nah, ketika pendidikan berarti kan ada guru-guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik pendidikan khusus. Nah dulu ketika di kabupaten kota sebetulnya sudah ada yang punya inisiasi mengangkat guru yang memiliki kualifikasi akademik ya. Tapi memang saat itu kebijakannya mereka itu diangkat dan menjadi guru kelas atau guru mapel. Nah, itu kejadian. Nah dan memang itu amanatnya begitu waktu itu sebab waktu itu saya nggak usah menyingkat GPK sebab nanti ada dua pengertian ya. Guru pembimbing. Dulu GPK itu adalah guru pembimbing khusus. Sekarang itu kan transisi. Sekarang itu guru pendidikan khusus. Kalau guru pembimbing khusus itu diatur pada yang pertamanya kan di PP nomor 74 2008 tahun tentang guru. Dan di perubahannya ya yang tadinya berubah di pemenuhan beban kerjanya waktu itu di PP 74 2008 itu 6 jam melakukan pembelajaran di Satmingkal dan selebihnya adalah melakukan pembimbingan khusus. Nah, kemudian terkait dengan kebijakan untuk sertifikasi sehingga di PP nomor 19 2017 itu berubah. Jadi guru pembimbing khusus itu adalah guru yang beri tugas tambahan dan ekuivalen 6 jam. Jadi untuk dihargai untuk itu. Dan lebih teknis itu diatur pada Permendikbud nomor 15 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Di sana jelas itu di pasal 4 bahwa guru bisa diberi tugas menjadi tugas tambahan sebagai pembimbing khusus. Tapi di sana di pasal 5 dijelaskan pembimbing khusus itu dilaksanakan oleh guru pendidikan khusus. Nah, seperti itu. Namun waktu itu karena memang ketidaktersediaan sehingga guru kelas, guru mapel itu banyak dilatih. Atau dengan namanya pemenuhan BIMTEK ya, dengan BIMTEK. Nah sekarang itu tidak lagi BIMTEK tapi namanya bisa pendidikan untuk pelatihan. Nah, sehingga guru-guru yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan khusus ketika kita membaca Permendikbud 48 2023 di sana itu diamanatkan dalam 3 tahun mereka itu harus dimutasikan atau ditugaskan menjadi guru pendidikan khusus yang satmingkalnya di ULD. Seperti itu. Jadi mereka saat mengkaji ULD dan bukan lagi melakukan tugas tambahan. Tapi di amanat Permendikbudristek 48 mereka itu melaksanakan tugas pokok. Ada 2 besarannya. Yang pertama melaksanakan pembelajaran dan menilai pembelajaran lah. Ya. Jadi yang pertama itu melaksanakan pembelajaran. Ya. Yang kedua adalah melakukan pendampingan atau pembimbingan kepada guru lainnya. Nah itu, jadi ada 2 itu. Jadi dia tugasnya selain ke murid juga ke guru-guru yang lain. Iya, dia mendampingi guru-guru, guru lainnya. Ya, itu terkait dengan bagaimana layanan yang terbaik bagi peserta didik disabilitas itu sendiri. Seperti itu. Kalau begitu berarti nanti suatu saat mungkin guru pendidikan khusus ini juga bisa ada sertifikasinya berarti Pak ya? Oh, di sana dijelaskan. Jadi Permendikbud 48, jadi kan nanti ke depannya ya. Saya dapat informasi bahwa di Direktorat Guru Dikmendikbud atau di GTK atau juga di Dapodik itu ada menu ULD di sana. Dan di sana dijelaskan bahwa sertifikasinya kan sama haknya dengan guru yang lainnya. Seperti kan juga guru.
hanya tugas saja yang berbeda, tapi dia jabatannya adalah guru ya. Dan di sana dijelaskan bahwa guru pendidikan khusus yang ditugaskan di ULD sebagai Satmika dapat ditugaskan lebih dari 1 tahun pendidikan, hak dan karirnya sama dengan pendidik yang lainnya, dengan guru yang lainnya, dan juga terdata pada sistem pendataan yang dilakukan oleh kementerian. Seperti itu. Luar biasa ya Pak ya, perhatian pemerintah nih untuk disabilitas. Ya mudah-mudahan ya. Tinggal nanti fasilitasi ya dari dinas pendidikannya seperti apa, baik provinsi dan kabupaten kota gitu. Kalau menurut ini penilai Pak Dedi nih terhadap Kota Depok, bagaimana menurut Pak Dedi tentang penanganan siswa inklusi disabilitas di Kota Depok? Iya, terima kasih. Kan juga dulu saya mantan juga. Jadi mantan lagi punya kenangan nih, saya lebihkan nih. Saya dulu kan tahun 2012 itu pengawas Kota Depok, pengawas PLB ya. Tapi waktu itu juga mendukung, saya juga dengan teman-teman ini ya ketika deklarasi ya. Memang melihat ya Kota Depok kan sudah konsisten dalam artian dia terus tiap tahun walaupun dengan variasi anggaran kan. Nah justru sementara ini peluang. Jadi kebiasaan yang atau juga program yang sudah bagus itu tinggal ditingkatkan, disesuaikan dengan kebijakan yang terkini. Jadi sekarang itu berarti nanti lebih mengikat dari mulai PAUD, kemudian jenjang pendidikan dasar, SD, SMP, dan juga pendidikan non formalnya atau pendidikan kesetaraan itu harus betul-betul difasilitasi. Sebab ULD ini adalah memfasilitasi atau juga untuk sesuai dengan kewenangan tadi seperti itu. Ya kalau melihat itu Depok itu sudah punya kegiatannya, tinggal dikemas lebih manis lagi lah gitu. Dan lebih terprogram menjadi program ULD dan dengan pos yang betul-betul nanti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga layanannya akan lebih baik lagi seperti itu. Minta bimbingannya Bapak nih untuk Kota Depok agar bisa lebih maju ke depannya nih. Insya Allah ya, selagi kita masih ada waktu, ada kesempatan dan ada kesehatan. Ya itu. Baik Pak, sudah panjang lebar nih. Mungkin ada closing statement dari Bapak untuk bahasan kita hari ini. Baik Sobat Isdik, terima kasih jadi hari ini saya bisa sharing, ya, bisa podcast di sini. Ya. Jadi memang ketika kita betul-betul ingin merangkul semua anak, ya, jadi juga harus pertama punya data yang akurat tentang anak itu dan juga melibatkan dukungan dari berbagai pihak, ya, baik itu dari pemerintah daerah, ya, kemudian satuan pendidikan dan juga masyarakat. Sehingga kebersamaan ini akan menjadi, dan kebersamaan dan juga kesaling pahaman berbagai hal, baik kekuatan dan kelemahannya akan menjadi modal. Jadi memang di sini semuanya masyarakat baik juga Sobat Isdik lebih memahami, jangan sampai nanti kita tidak empati terhadap pendidikan yang bisa merangkul. Jadi ini bukan apa-apa, ini adalah kita lagi mengimplementasikan amanat berbagai peraturan perundang-undangan. Seperti itu Pak. Jadi lebih tepatnya itu kita menggalakkan pendidikan untuk semua ya Pak, iya, tanpa kan terkecuali. Itu, tanpa kecuali. Jadi semua peserta didik begini, pendidikan inklusif itu tidak lengkap apabila tidak menyertakan semua anak dengan kebutuhan khusus. Itu betul inklusif. Tidak hanya semua pendidikan untuk semua, tapi hanya sebagian saja atau ada yang tertinggal. Kita merangkul semua seperti itu. Ya. Sobat Distrik, demikian tadi pembahasan kita tentang pendidikan inklusif dengan pakarnya langsung, dengan Dr. Andis Dedi Kustawan MPD. Mudah-mudahan pembahasan kita hari ini mendapat bekal bagi kita di Depok ya, dan bagi Sobat Distrik semuanya, kita bisa mewujudkan pendidikan untuk semua. Ya, sampai ketemu dengan topik dan bahasan lain di waktu yang lain. Ya. Alhamdulillah hari ini bisa punya sejarah yang di Kota Depok kembali menuliskan sejarah. Terima kasih Pak Dedi. Sama-sama. Ya.